Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Airon. Hari ini saya akan mencari suatu jawaban yang paling penting dan juga pertanyaan yang bagi saya itu yang paling susah saya jawab. Jadi saya itu sampai bingung jawabnya itu tentang apa sih ini, kenapa kok nggak bisa-bisa saya itu, padahal saya itu bisa dikatakanlah kayak seperti ya ahli dalam spiritualis ya kayak gitulah, tapi enggak lah. Jadi kenapa sih kok ya saya itu nggak pernah bisa merasakan yang dinamakan sholat yang khusyuk itu gimana sekali. Jadi saya itu ingin mencari jawaban yang paling cerakasan, paling benar kenapa saya itu nggak bisa sholat yang khusyuk. Padahal itu saya itu sudah mencari di Google, mencari tentang ceramah-ceramah tentang banyak, tapi kenapa saya itu tetap, jadi dari rukun sholatnya saya udah wudhu, udah pakaian semua itu lengkap, tapi kenapa gak bisa sholat khusyuk. Jadi hari ini saya akan bertanya langsung dengan abah saya, yaitu guru saya tentang pembelajaran rohani. Jadi dia itu pernah musafir selama 14 tahun. Jadi tanah Jawa itu udah dia kelilingi selama 14 tahun. Untuk itu udah Masya Allah loh. Baiklah, jadi pastilah abah saya itu banyak sekali pengalamannya tentang gimana sih cara sholat yang khusyuk itu gimana. Insya Allah saya akan langsung sowan ke abah saya langsung. Baiklah, teman-teman, ini. Assalamualaikum. Ya. Yes. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga-moga. Ya, apa? Kan ngapunten sak derenge kula niku badhe tanglet. Iya. Kan kula niku padahal kula niku terus terang mawon nggih. Iya. Padahal niku kula niku salat niku alhamdulillah 5 waktu niku pasti mboten supe. Tapi napa nggih mesti pas kula salat niku pasti mboten tasik pertama-tama niku mboten tasik kusuk, tasik enak mboten. Pas di rakaat kedua atau pas sujud niku wawon moro kepikiran napa maca peku tugas kula, napa mawon niku kepikiran ngoten kerja nyambut-damel kula niku mesti kepikiran ngoten. Napa itu waduh kula padahal kok pun kula padosi napa ten Google napa kenapa niku kok niku lho niku dos pundi niku. Ya. Jadi begini ya. Masalah tentang sholat yang khusyuk itu memang tidak mudah dilakukan oleh tingkatan umum, karena untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu pertama-tama itu yang perlu diperbaiki adalah masalah hati. Karena hati ini, senajan manusia ini percaya dengan adanya Allah, tetapi dia tidak mampu membersihkan hatinya. Ini yang pertama. Kemudian saya ibaratkan hati itu seperti ini. Ya. Saya ibaratkan hati ini, di dalam hati banyak sekali bintik-bintik hitam, noda-noda hitam yang bersarang dalam hati. Nah, ketika hati ini banyak sekali bintik-bintik hitam yang bersarang dalam hati, kalau tidak dibersihkan, maka noda-noda ini ketika dipakai beribadah kepada Allah, noda inilah yang akan menjadi penghalang daripada sholat itu. Sehingga orang ini mudah sekali
teringat oleh sesuatu, teringat oleh makhluk lain, teringat oleh benda lain, atau teringat oleh janji-janji. Inilah yang dimaksud noda-noda di dalam hati. Kemudian kalau orang ini saya ibaratkan, kalau sudah mampu membersihkan hatinya, saya ibaratkan air dalam gelas ini, airnya ini sudah bersih, ya, maka mudah sekali ketika orang ini melakukan bentuk ibadah atau sholat, maka di dalam bacaannya akan masuk ke dalam hati. Tetapi kalau hatinya ini masih kotor, banyak membenci, banyak sekali kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit kolbu, dibiarkan terus-menerus, maka orang ini sulit sekali untuk ibadah yang khusyuk. Jadi kalau orang ini mampu membersihkan hatinya, maka saya ibaratkan hati ini akan menjadi bersih. Kalau hati ini sudah bersih, maka apa yang kita baca ini mudah sekali sambung. Nah, mudah sekali kita merasakan nikmatnya sholat, mudah sekali merasakan damainya di dalam ibadah. Tetapi kalau orang ini tidak mampu membersihkan hatinya, maka di dalam ibadahnya sulit sekali untuk mendapatkan ketenangan hatinya, kedamaian hatinya, sangat sulit sekali untuk merasakan nikmatnya di dalam sholat. Inilah yang perkara-perkara kenapa orang sholat itu masih banyak teringat oleh sesuatu, teringat oleh benda, teringat oleh makhluk lain, karena banyaknya noda di dalam hatinya. Sehingga ruang di dalam hatinya ini tidak mampu menerima, yaitu cahayanya Allah. Itu karena apa? Karena dinding daripada hijab-hijabnya ini banyak sekali yang masih di dalam, bersarang dalam kolbunya. Itu penyebabnya terus kok saged wonten kotoran-kotoran ten ati niku apa mawon terus nggih niku. Ya. Kenapa kok hati itu bisa kotor, banyak noda dalam kolbu? Itu satu, karena banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, banyak perbuatan dosa yang dilakukan yang lama menumpuk dalam tubuh. Ya. Terus pundi carane membersihkan kotoran-kotoran ten kolbu niki? Kula niku saged rasakan salat yang kusuk, karena kula niku kepingin kali ngasakan salat yang kusuk niku terus pundi? Ya. Untuk membersihkan kolbu itu pertama harus dilakukan riyadhah. Karena riyadhah ini kita barengi atau kita lakukan, yaitu meninggalkan urusan dunia sesaat. Entah itu kita meninggalkan 3 hari, 1 minggu, ini sak perlu atau gunanya, manfaatnya kita fokuskan, kita fokus untuk mengerjakan suatu amaliyah supaya tidak terganggu oleh urusan dunia apapun. Maka kita harus mengasihkan diri sesaat, gunanya untuk membersihkan hati. Jadi di dalam membersihkan hati kita perbanyak pertobatan diri, melakukan suatu pertobatan, menyesali segala kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, dan selalu beristighfar kepada Allah, selalu membersihkan baik badan dari bentuk-bentuk najis-najis, kemudian kita makan makanan yang halal, dan kalau bisa kita
mengurangi daripada pembicaraan-pembicaraan atau bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya, ini kita kurangi dan selalu berbaik sangka kepada sesama manusia, sesama makhluk, sesama alam, dan lebih-lebih berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Apalagi ngoten. Dados sing nggarai kula niku mboten saged kala salat kusuk niku ternyata ati kula niku tasik kotor nggih. iya, karena banyaknya kotoran-kotoran yang belum dibersihkan itu membuat hijab-hijab dalam batin seseorang, dalam hati seseorang, sehingga orang ini sulit untuk bersambung kepada Allah ketika melakukan sholat, sehingga sholatnya akhirnya tidak bisa khusyuk. Itu. Terus jantene prilakune tiyang lek pun merasakan sholat yang khusyuk kami dereng merasakan sholat yang khusyuk niku Ya. Begini, orang kalau sudah bisa merasakan sholat khusyuk dan orang yang belum bisa merasakan sholat yang khusyuk, ini jauh sekali berbeda. Jadi begini, saya ibaratkan orang yang sholatnya belum khusyuk, maka dalam hatinya masih ada riya, dalam hatinya masih ada dengki, dalam hatinya masih ada banyak penyakit-penyakit hati ini yang masih bersarang dalam hatinya. Banyak sekali, masih banyak rumongso merasa benar dalam dirinya. Rumongso mengakui dirinya ini selalu benar. Inilah karena hasil daripada sholat yang belum bisa khusyuk. Nah, beda lagi kalau orang ini sudah merasakan sholat di dalam khusyuk. Orang kalau sudah merasakan sholat di dalam khusyuk, apalagi orang ini merasakan nikmat. Ketika nikmat-nikmat yang selalu dirasakan dalam diri seseorang ketika melakukan sholat, maka hasil yang dia dapatkan, satu, hatinya selalu damai, jiwanya selalu tentram, perkataannya selalu benar, dia mudah sekali, tidak mudah berbohong, ya. Dia selalu menjaga masalah makan halal dan haram. Di dalam hidupnya selalu menyebut nama Allah. Di dalam hidupnya selalu tergantung kepada Allah. Bukan tergantung pada akal pikirannya, tapi selalu tergantung kepada Allah. Inilah hasil daripada orang melakukan sholat yang khusyuk. Ya. Jadi selalu apa yang di dalam kehidupannya, dia tidak goyah. Karena perbedaannya itu banyak sekali. Kalau perbedaannya orang yang saya ibaratkan, orang yang sholatnya tidak khusyuk, maka di dalam hatinya masih seperti ini. Ini ibarat orang yang sholatnya belum khusyuk, banyak sekali benih-benih atau noda-noda hitam yang masih menggumpal di dalam hatinya. Tetapi kalau orang yang sudah sholatnya khusyuk, hatinya bening seperti air bening ini. Nah, saking beningnya, maka dirasakan pun ini juga enak. Ia mampu merasakan lezat dan nikmatnya atas iman itu. Nah, ini perbedaannya.
Perbedaannya, orang yang sudah merasakan sholatnya di dalam sholat yang khusyuk, maka dia bisa merasakan lezat dan nikmatnya sholat, lezat dan nikmatnya iman. Tetapi orang yang belum melakukan sholat yang khusyuk, dia tidak mampu merasakan apa-apa. Inilah perbedaan yang sangat-sangat berbeda. Ya, apalagi sekarang, ayo. Oh, ternyata wonten sing damel kula mboten saged sholat khusyuk niku ternyata tasik manah kula niki tasik kotor nih. Terus jalan keluar napa cara ini pun kula cek hati kula ini tasik saged bersih niku dos pundi? Oh iya. Ya. Ini supaya hati itu bersih seperti gambaran, seperti air dalam gelas yang penuh ini, ya, maka dilakukan satu pertobatan diri, ya, harus melakukan pertobatan dan sanggup tidak melakukan kesalahan atau melakukan dosa, ya. Ini yang pertama. Kemudian melakukan puasa pertobatan, ya, atau selalu melakukan sholat sunnah taubat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selalu membaca istighfar, ya, dalam keadaan apapun selalu membaca istighfar. Kemudian yang keempat, kalau bisa ini harus disertai selalu melean atau menjaga malam. Seperti sekarang ini kita sampai sudah jam 12:30 malam kita masih melean, ya. Nah, disinilah kita belajar melean. Nah, kita asah hati kita renungi segala kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Ini kita renungi, kita memohon kepada Allah supaya hati ini dibersihkan, ya. Nah, kemudian yang kelima, selalu memperbanyak zikir. Kemudian yang keenam, kalau bisa ini kita ambil waktu sesaat, entah itu 3 hari, entah itu selama 1 minggu, kita melakukan puasa pertobatan diri, melakukan sholat sunnah tobat, dan kalau bisa kita mengambil yaitu tempat-tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari urusan bisnis, jauh dari urusan apapun. Kita mengambil tempat-tempat yang khusus, yang mana tempat-tempat khusus ini supaya hati kita ketika kita berzikir agar benar-benar masuk ke dalam jiwa kita, gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan, ya. Jadi mudah-mudahan sampean semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaat dan barokahnya, supaya sampean semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, ya. Nggih, matur suwun apa pun niku mawon. Nggih, insyaallah kula bakal lampahi sedaya sing jenengan dawuhaken ten kula. Menika mugi-mugi kula saged lancar, diberi kelancaran untuk melakukan sing didhawuhi jenengan. Nggih, ngoten mawon, pun matur suwun sangat-sangat. Pun jenengan dawuhi kula ternyata niku mana kula niki tasik kotor, tasik banyak sekali dosa-dosa ten ati kula niki. Nggih, ngoten pun kula tak badhe wangsul, matur suwun. Nggih. Ya. Ya wis. Nggih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah dawuh abah saya yang dibicarakan, yang didawuhkan kepada saya. Saya juga ternyata saya itu masih banyak sekali dosa-dosa yang ada dalam hati saya itu, dan saya insya Allah saya akan bakal melaksanakan apa yang didawuhkan dari abah saya. Insya Allah hal tersebut bisa membantu membersihkan mana saya. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, itu penting juga itu bagi kalian, karena kalian akan mendapatkan notifikasi dari next video saya. Karena insya Allah semua video-video saya itu pasti ada sekali manfaat-manfaatnya. Apalagi hal yang dibicarakan oleh abah saya itu sangatlah dalam. Dan juga bagi kalian yang mau juga untuk belajar bersama saya, monggo, saya pasti mau menerima. Dan kalian kalau masih bingung, kalian boleh komen di bawah. Dan juga bagi kalian yang masih belum paham, monggo komentar, pasti saya jawab kok. Atau kalian masih bingung, saya akan kirimkan nomor WA gratis. Dengan saya itu gratis. Baiklah, itu saja. Semoga bisa menggugah hati kalian untuk mau bertobat, apalagi zaman sekarang itu zaman akhir. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat karena telah menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.